Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 1 Perak tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan penjelasan mengenai pengenalan kurikulum 2013 dan kegiatan belajar mengajar dalam jaringan atau moda daring tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini adalah agar sekalian atau peserta didik yang pertama mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan atau cara belajar menggunakan kurikulum 2013 di sekolah kita. Yang kedua, peserta didik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan atau tatanan yang baru, yaitu pembelajaran di era new normal. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan kompetensi akademik maupun kompetensi non-akademik di lingkungan yang baru. Itu adalah tujuan dan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Berikutnya kita ulas adalah struktur kurikulum. Pengertian dari kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan di sekolah kita adalah kurikulum tahun 2013 dengan moda pembelajaran dalam jaringan atau kita kenal moda daring. Berikutnya adalah struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 tahun pelajaran sekarang berbeda dengan tahun pelajaran yang kemarin. Tahun pelajaran yang sekarang, di era COVID-19, mata pelajaran disederhanakan jumlah pertemuannya. Kita ambil contoh di sini, pendidikan agama. Pendidikan agama dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu. PPKN 1 kali dalam 1 minggu, bahasa Indonesia 2 kali dalam 1 minggu, matematika 2 kali dalam 1 minggu, IPA 2 kali dalam 1 minggu, IPS 2 kali dalam 1 minggu. Masih di struktur kurikulum 2013, bahasa Inggris 2 kali dalam 1 minggu, seni budaya 1 kali, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan 1 kali, prakarya 1 kali, bahasa Jawa 1 kali dalam 1 minggu, mula keagamaan 2 kali dalam 1 minggu, pendidikan dinia 1 kali dalam 1 minggu. Itu adalah struktur kurikulum 2013 di sekolah kita. Berikutnya ialah moda pembelajaran atau cara pembelajaran yang kita gunakan di era COVID-19. Yang pertama, moda pembelajaran atau cara pembelajaran yang digunakan adalah pola pembelajaran dalam jaringan atau daring atau pembelajaran online dengan menggunakan prasarana HP atau laptop kalian yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan moda daring itu nanti dilanjutkan dengan pembelajaran terstruktur oleh peserta didik. Apa pembelajaran terstruktur itu? Pembelajaran terstruktur adalah pendalaman materi pelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan bimbingan guru mata pelajaran. Biasanya kegiatan terstruktur ini dilaksanakan setelah kegiatan atau menyimak pembelajaran online. Yang ketiga, tugas terstruktur dapat berupa pendalaman soal-soal atau menyelesaikan soal-soal latihan, membuat ringkasan materi atau yang lain. Alokasi waktu atau lama waktu belajar dalam 1 kali pertemuan, 1 kali dalam 1 minggu adalah 45 menit. Berikutnya, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah nilai minimal yang harus dicapai siswa agar seorang siswa dikatakan sudah tuntas belajar atau tuntas 1 kompetensi dasar. Adapun nilainya adalah sebagai berikut: pendidikan agama 80, PPKN 78, dan seterusnya. Ini yang terakhir yang Bapak jelaskan adalah penilaian atau tes.
Penilaian atau tes yang digunakan di sekolah kita adalah yang pertama, ada penilaian harian. Apa itu penilaian harian? Adalah penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Misalnya, ulangan harian, tugas, maupun kuis. Yang kedua, penilaian tengah semester. Adalah penilaian yang dilakukan oleh sekolah setelah pembelajaran berlangsung selama kurang lebih setengah semester berjalan. Berikutnya, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Adalah penilaian yang dilakukan oleh sekolah di akhir semester atau di akhir tahun pelajaran. Terakhir, adalah ujian sekolah. Adalah penilaian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Ujian sekolah ini diadakan di akhir semester kelas 9 dengan cakupan materi mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Terakhir, bentuk tes. Bentuk tes yang digunakan adalah tes tulis, pilihan ganda, atau tes tulis dengan jawaban berupa uraian singkat yang dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh sekolah. Itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian sehingga kalian bisa bersikap bagaimana apa yang harus kalian lakukan dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti belajar dari rumah atau BDR di sekolah kita semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Semoga sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.